Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi mata kuliah Fikih Jinayah yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzan MSI berkaitan dengan tindak pidana hukum Islam dan reformasi hukum Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Wafa Alfida dengan nomor induk mahasiswa 1520029 dari jurusan Hukum Tata Negara kelas A. Sebelum masuk ke materi tindak pidana hukum Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam atau sering dinamakan fikih jinayah merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf atau orang-orang yang dapat dibebani kewajiban sesuai dari pemahaman yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Berbicara mengenai hukum pidana Islam atau fikih jinayah, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mengenai ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang atau jarimah. Jarimah itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas, dan jarimah ta'zir. Jarimah hudud merupakan jarimah yang merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Karena tindak pidana hudud ini merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik. Namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana hudud ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Tindak pidana hudud terdiri dari 7 macam tindak pidana, yaitu tindak pidana zina, tindak pidana menuduh zina, tindak pidana minum minuman keras, tindak pidana mencuri, tindak pidana merampok, murtad, dan tindak pidana pemberontakan. Selanjutnya yaitu jarimah qisas atau tindak pidana qisas. Tindak pidana qisas merupakan tindak pidana yang hukumannya qisas. Qisas merupakan hak manusia yang hukumannya bisa digugurkan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Secara garis besar, qisas terdiri dari 2 macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, maka cakupannya menjadi 5 tindak pidana, yaitu tindak pidana pembunuhan sengaja, tindak pidana menyerupai sengaja, tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja, tindak pidana pembunuhan dengan kesalahan, tindak pidana penganiayaan sengaja, dan tindak pidana penganiayaan tidak disengaja. Selanjutnya yaitu jarimah ta'zir atau tindak pidana ta'zir. Tindak pidana ta'zir ini merupakan tindak pidana yang hukumannya ditakzir. Takzir ini merupakan pendidikan atau teguran karena hukuman takzir belum ditentukan oleh hukum syara. Setelah melihat macam-macam tindak pidana dalam hukum pidana Islam,
maka hukum Islam mengalami reformasi atau pembaruan. Reformasi sama artinya dengan memperbarui. Pembaruan hukum dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum, dan hukum tersebut sudah perlu diubah karena tidak relevan lagi dengan keadaan masanya. Reformasi atau pembaruan hukum Islam diperlukan agar hukum Islam di Indonesia bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Rivyal Ka'bah, di dalam hukum Islam ada 3 istilah yang berhubungan dengan perubahan hukum, yaitu tajdid, pemurnian, taghyir atau perubahan, dan islah, yaitu perbaikan. Gerakan pembaruan hukum Islam terus dilakukan sehingga terkodifikasinya kompilasi hukum Islam atau disebut KHI. Kompilasi hukum Islam secara formal disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi hukum Islam dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Selain untuk mengisi kekosongan hukum, pembaruan hukum terdapat dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk dijadikan sebagai rujukan dalam membuat hukum nasional. Meskipun negara Indonesia dikatakan masih lambat dalam pembaruan hukum Islam, namun terdapat kewujudan dari pembaruan hukum Islam di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, serta perwujudan kompilasi hukum Islam tahun 1991. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.